kembali ke goa tadi dan memasuki lubang neraka, tempat tinggal jiwa monster beracun. Baru saja tiba, monster itu lalu menampakkan dirinya. Mereka semua pun berusaha untuk menjinakkannya dengan menggabungkan seluruh kekuatan. Wu Yi bersama teman-teman akhirnya berhasil melumpuhkan monster tersebut. Sesaat Simi menghentikan karena mereka tidak boleh menyakiti monster itu. Secara tiba-tiba, monster beracun berubah bentuk menjadi seorang manusia. Lalu, roh dari monster itu memanggil Simi, yang ternyata mereka ini merupakan sepasang kekasih. Hal tersebut membuat mereka berdua sangat menjadi senang bisa bertemu kembali. Namun sayang, mereka tetap tidak bisa bersama. Di sana, Wu Yi dan kawan-kawan meminta pecahan pedang Zhao Ming karena ia sangat membutuhkannya untuk mengembalikan bentuk asal pedang Zhao Ming yang berguna mengalahkan kota Liu yang telah membuat kekacauan di dunia. Mendengarkan hal tersebut, roh monster itu bersedia memberikannya. Namun resikonya dirinya juga akan musnah. Dikarenakan keberadaannya saat ini tetap masih ada, itu semua akibat pecahan dari pedang Zhao Ming yang ia jaga. Simi merasa bersedih karena harus kehilangannya untuk selama-lamanya. Namun bagaimanapun juga, ia harus mengikhlaskan kepergiannya. Tak lama kemudian, pria tersebut menghilang dan pecahan pedang Zhao Ming mulai muncul. Kini, hanya peri yang mampu mengambilnya. Simi sekarang tidak bisa mengambil, akibat energinya sudah sangat lemah. Satu-satunya yang bisa hanyalah Ruan. Lantas ia pun segera mengambil pecahan pedang Zhao Ming di sana. Hal itu memang berhasil, namun seketika ia pun pingsan di tempat. Ia lalu segera dibawa kembali untuk beristirahat. Lalu setelah itu, Lian tiba-tiba merasakan sakit di tubuhnya. Dikarenakan waktu dulu ia pernah dikutuk, yang membuat jiwa iblisnya sedikit demi sedikit sudah mulai keluar. Simi mencoba menekan jiwa iblisnya itu sambil berkata, Lian sudah tidak memiliki waktu lagi. Cepat atau lambat, jiwa iblisnya akan menguasai tubuhnya. Lian menjawab, hal tersebut tidak akan terjadi. Ia akan meminta pertolongan gurunya di kuil Taihua untuk menekan jiwa iblisnya agar tidak keluar. Singkatnya, mereka hendak melanjutkan perjalanan. Kini tinggal menemukan satu pecahan pedang Zhao Ming lagi yang berada di wilayah yang bernama Chongji. Simi mengatakan wilayah tersebut terletak di istana di dasar air yang dijaga oleh monster jahat. Mereka harus berhati-hati apabila sudah tiba di wilayah tersebut. Lalu mereka pun segera melanjutkan perjalanan. 必不负前辈的苦。前辈，保重，保重，保重。徐姐姐。 Baru saja setengah jalan, tiba-tiba pasukan kerajaan kota Chang'an datang menyerang mereka yang berniat membunuh Lian. Pertarungan pun tak dapat terelakkan. Tak lama kemudian, Li Man datang ke sana dan memanfaatkan kesempatan untuk menyandera Ruan. Ia tahu wanita tersebut merupakan kekasihnya Lian yang disukainya. Apabila Lian tidak menyerahkan diri, maka Ruan akan ia bunuh.
Untung saja gurunya Lian datang ke sana dan berhasil memukul mundur Liman beserta pasukannya sehingga pergi dari tempat tersebut. 想不到今日一见，竟是此。皇子身上怎么会有魔气？ Lalu setelah itu, gurunya ini yang bernama Tuan King memarahi Lian karena tidak datang ke kuil Taihua. Sang guru sudah tahu kalau ia saat ini sedang difitnah oleh Liman dan hendak dibunuh untuk menyingkirkan ia dari penerus kerajaan. Lian lalu meminta maaf kepada sang guru. Alasan ia tidak menemuinya itu dikarenakan ia sedang membantu teman-temannya untuk menemukan pecahan pedang Zhao Ming supaya bisa menghancurkan kota Liu yang telah melakukan banyak kejahatan. Lalu Tuan King ingin berbicara dengannya empat mata dan meminta teman-temannya untuk pergi sebentar. Lalu sang guru berkata, Lian harus segera ikut dengannya kembali ke kuil Taihua dalam membersihkan namanya agar tidak difitnah oleh Liman. Awalnya Lian menolak karena ia harus pergi bersama teman-temannya. Namun sang guru seketika menjadi marah besar akibat tidak menuruti perintahnya. Mau tidak mau, Lian mengikuti perintahnya. Ia pun lalu pergi menemui teman-temannya dan meminta maaf kalau ia tidak bisa melanjutkan perjalanan ini. Sontak mereka semua terkejut, terutama Ruan yang sangat bersedih harus berpisah dengannya. 一泽，你说什么呢？多谢各位，一路上。 我再三考虑，对抗刘业成。 Singkatnya, Lian dibawa ke kuil Taihua dan sang guru meminta ia untuk beristirahat terlebih dahulu. Tuan King menemui para tetua lainnya dalam mengabarkan kalau ia telah membawa Lian kembali. Awalnya para tetua tidak setuju. Terdengar kabar Lian berusaha membunuh sang raja dan membuat kekacauan di istana kerajaan kota Chang'an. Tuan King lalu menjawab hal tersebut sangat tidak mungkin. Mereka semua sudah tahu Lian memiliki sifat baik hati dan tidak mungkin melakukan semuanya ini. Ia yakin Liman, putra mahkota yang kedua, sudah pasti membuat jiwa iblis di tubuh Lian yang telah mereka segel terbuka kembali. Yang pada akhirnya identitas Lian sebagai manusia setengah iblis akhirnya ketahuan. Para tetua mulai sadar mereka seharusnya melindungi Lian dari ancaman pembunuhan dari kerajaan. Sementara itu, Wu Yi bersama yang lainnya segera pergi menyusul Lian di kuil Taihua untuk memastikan apakah Lian benar-benar aman atau tidak berada di sana. 那怎么办？要不我们先。 Saat di malam hari, jiwa iblis di tubuhnya kembali keluar. Para guru segera membantu menekan jiwa iblis tersebut menggunakan energi mereka. Setelah berhasil, mereka pun lalu keluar dan terlihat Tuan King sedikit kelelahan akibat energinya berkurang. Namun ia tidak peduli selama Lian bisa disembuhkan, mati pun akan ia terima karena Lian sudah ia anggap seperti anaknya sendiri. Sementara Lian merasa tidak berguna yang selalu menyusahkan semua orang akibat jiwa iblisnya tersebut. Ia pun memegang sebuah kitab milik Master Si Yi yang pernah ia ambil. Isi kitab tersebut merupakan tata cara menghilangkan jiwa iblis di dalam tubuhnya agar kelak ia bisa menjadi manusia seutuhnya. Mulai dari sinilah ia bertekad menghilangkan jiwa iblis tersebut. Lalu ia menyerahkan kitab itu kepada Tuan King dan memohon untuk membantunya. Tentu saja Tuan King menolak. Ia berkata, terdapat 25 orang yang pernah melakukan ini, namun hanya satu orang saja yang berhasil. Sisanya tewas terbunuh akibat gagal melakukan ritual itu. 为师也只是在太华。根据秘书所描述，此一泽，徒儿不敢欺瞒师尊。
Di sana, Lian bersikeras. Meskipun ia gagal, ia akan tetap melakukannya. Tuan King tetap saja menolak dan tak mungkin ia melihat Lian terbunuh akibat ingin menghilangkan jiwa iblisnya. Tuan King akan berusaha mencari cara untuk menekan jiwa iblisnya tanpa harus dihilangkan. Hingga keesokan paginya, di saat Tuan King kembali menemuinya, Lian terus saja memohon agar melakukan ritual penghapusan jiwa iblis di tubuhnya. Namun tetap saja sang guru menolak. Lalu terdengar kabar terdapat 3 orang yang memaksa masuk ke dalam kuil Taihua mereka. Lian menyadari 3 orang itu adalah teman-temannya. Sedangkan mereka bertiga menghadapi penjaga pintu masuk dan membakar jalan di sana. Tidak ada pilihan, Ruan mencoba mengendalikan api tersebut menggunakan kemampuannya. Ia memang berhasil, namun energinya terkuras habis, yang menyebabkan ia menjadi sangat lemah. Tak lama kemudian, Tuan King datang ke sana dan mengusir mereka bertiga. Namun tiba-tiba, Ruan pingsan di tempat. Melihat hal itu, Tuan King segera membawanya masuk ke dalam untuk diobati. Setelah berhasil diobati, Tuan King menyuruh mereka bertiga menginap semalam, dan setelahnya mereka harus segera pergi. Belum sempat Wu Yi bersama Wen bertanya mengenai keberadaan Lian, Tuan King langsung meninggalkan kamar tersebut. Lagi-lagi, tanpa hentinya, Lian memaksa sang guru untuk membantunya. Ia ingin hidup normal, layaknya manusia seperti biasa, tanpa dibayang-bayangi iblis di tubuhnya. Dengan begitu, ia tidak akan menjadi beban untuk mereka semua. Karena terus memohon, akhirnya Tuan King mengabulkan permintaannya. Namun sebelum itu, ia disuruh oleh gurunya untuk menemui teman lamanya. Apabila bisa menjinakkan monster itu, maka Lian lulus ujian. Dengan segera, Lian melakukannya. Saat berada di penjara, ia bertemu dengan roh iblis. Lian mengaku ingin bertemu dengan seseorang yang bernama Wen Liu dan tidak ingin membuat masalah di tempat itu. Tak lama kemudian, orang yang dicarinya menampakkan wujudnya, yang memang benar Wen Liu adalah seorang monster buas. Wen Liu bertanya mengapa datang ke tempat itu. Lian mengaku ia ditugaskan oleh Tuan King untuk menemuinya, sambil menunjukkan pedang yang patah tersebut. Wen Liu langsung teringat pedang itu memang milik Tuan King, yang di saat dulu ia pernah berduel dengannya 3 hari 3 malam, yang berakhir ia kalah dan dikurung di dalam penjara tersebut oleh Tuan King. Lantas, Wen Liu segera menguji kemampuannya. Karena ia sadar Lian adalah manusia setengah iblis yang sangat langka. Melihat kemampuan yang dimilikinya lumayan hebat, Wen Liu segera menghentikan penyerangannya. Ia pun lalu bercerita di saat dulu ia bersama sukunya berperang melawan manusia yang ingin memusnahkannya. Semua sukunya berhasil dikalahkan, sehingga tersisa dirinya sendiri. Di saat itu ia juga hendak dibunuh. Lalu Tuan King datang menyelamatkannya dan dikurung di dalam penjara saat ini. Tuan King tidak pernah memberikan ia darah manusia sebagai makanan, melainkan selalu memberikan buah-buahan beserta sayuran untuk dirinya. Hal tersebut yang membuatnya menjadi sangat marah kepada Tuan King dan bertarung 3 hari 3 malam. Apabila ia menang, maka Tuan King memberikan ia darah manusia. Namun sayang tetap saja ia kalah.
sehingga lambat laun ia mulai terbiasa memakan buah dan sayuran, yang ternyata Tuan King sengaja melakukan itu agar membuat dirinya tidak memakan darah manusia lagi. Kebaikan Tuan King lah yang membuat hatinya tersentuh. Untuk membalas kebaikan Tuan King, Wen Liu lalu memberikan kekuatan energinya yang bernama Ganmu. Ganmu dapat menekan jiwa iblis yang berada di tubuh Lian. 如此想来，定下血气，然后将我打发到这个门。你可听说过昆仑虚？小子，你回去。 Singkat cerita, Lian menemui gurunya dan berhasil berkomunikasi dengan monster tersebut. Ia bahkan diberikan kekuatan Ganmu sebagai energi yang mampu menekan jiwa iblis di tubuhnya. Sang guru sangat bangga kepadanya, karena tidak ada orang yang bisa bernegosiasi dengan monster itu selain dirinya sendiri. Sementara di tempat lain, Liman telah mendirikan base camp dekat kuil Taihua. Ia pun bersama pasukannya bersiap menyerang kuil tersebut untuk membunuh Lian. Lalu tak lama kemudian, sang raja datang ke sana. Hal tersebut membuat ayahnya menjadi sangat murka kepadanya. Sang raja berkata, kerajaan mereka dengan kuil Taihua saling bersahabat. Meskipun mereka mengerahkan semua pasukan yang ada, mustahil bisa menyerang kuil Taihua yang berisikan para tetua yang memiliki kekuatan jauh di atas rata-rata. Alhasil, Liman langsung ditampar dan membubarkan semua pasukan tersebut. Sang raja juga berkata, siapapun yang berani membunuh Lian, maka mereka akan dibunuh. Liman hanya diam dan tidak bisa berbuat apa-apa. 父皇，我大军在山脚下，儿臣不明白，